Bab 671. Adolf dan Douglas terlihat berjalan di tengah hutan lebat di belakang kelompok yang terdiri dari 8 orang lainnya. Lebih jauh lagi, pemimpin regu ini tidak lain adalah iblis yang sama yang mengangkat mereka ke dalam regu tanda pagar 2. Ada 5 iblis, 2 setan, 1 pemburu, dan 2 manusia dalam pasukan ini, dan kecuali 2 manusia, Douglas dan Adolf, yang lainnya dapat dikatakan satu liga di atas mereka. Terutama si pemburu pramuka berambut merah yang cukup ahli dalam mencari jalan dan dia menggunakan busur dan anak panah. Adapun para iblis, mereka semua memegang tombak panjang sementara para iblis bersayap ungu membawa 2 pedang panjang. Ini menyisakan Adolf dan Douglas, yang terlalu rapuh jika dibandingkan. Saudara Adolf, tampaknya keputusanmu untuk bergabung dengan mereka tepat. Dengan orang-orang ini di sekitar, kita akan aman di hutan binatang buas ini. Douglas berbisik dengan gembira kepada Adolf. Kelihatannya memang begitu. Adolf mengangguk tanda setuju. Namun dalam hati, S tidak seoptimis Douglas karena ia dapat merasakan sesuatu yang jauh lebih dari sekadar manusia biasa. Melihat para iblis dan setan mengikuti jejak sang pemburu, bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Begitulah, malam pun tiba, dan kelompok itu tidak menemui bahaya atau mangsa sepanjang siang. Jadi, pemimpin iblis bernama Johnny memerintahkan untuk mendirikan kemah di tempat terbuka sementara para iblis mulai sibuk menyiapkan perimeter. Pada saat yang sama, manusia diperintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar. Aku tidak pernah menyangka tempat ini begitu damai. Semua rumor tentang tempat ini yang dipenuhi binatang iblis sama sekali tidak berdasar. Aku bahkan menduga para iblis dan setan itu sengaja menyebarkannya untuk menimbun semua keuntungan. Douglas berbicara dengan Adolf sambil mengumpulkan kayu bakar. Mungkin, komentar S meremehkan. Pasukan pemburu sebagian besar diisi oleh iblis dan setan karena kemampuan fisik mereka yang unggul, dan itulah sebabnya makanan juga dikendalikan oleh mereka. Mereka menjual hasil buruan mereka ke pasar untuk komoditas lainnya. Berdesir. Pada saat ini, suara gemerisik tiba-tiba terdengar dari dalam hutan, menarik perhatian Douglas sementara S hanya melirik ke sana tanpa sedikit pun tanda terkejut. "Siapa di sana?" teriak Douglas sambil melemparkan kayu ke tanah dan mengarahkan tombaknya ke arah suara itu dengan waspada. Desiran. Lebih banyak suara mulai terdengar dari segala arah. "Kita dikepung," kata S dengan tenang. Wajah Douglas berubah pucat saat mendengarnya dan berkata, "Ayo kita berteriak minta tolong lebih kencang. Kita sudah dekat dengan perkemahan. Mereka pasti bisa mendengar kita." S menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya rasa itu tidak mungkin, Saudara Douglas, karena kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak lain adalah anggota pasukan kita." "Apa?" seru Douglas sambil menatap Adolf dengan tak percaya. S mengabaikannya dan melihat ke arah suara gemerisik itu dan berkata dengan senyum dingin, "Mengapa kau tidak keluar dan menjelaskannya kepada rekanku di sini, pemimpin Johnny?" Tepat saat suara Adolf menghilang, suara tertawa terbahak-bahak Johnny terdengar ketika semua suara gemerisik tiba-tiba menghilang, dan hanya suaranya yang berat dan aneh yang tersisa di lingkungan yang sunyi itu. Douglas tercengang karena hal itu membenarkan kata-kata Adolf sebelumnya. Namun, ia segera tertawa datar sambil berkata, "Pemimpin Johnny, tolong jangan menakut-nakuti kami seperti ini." Ia merasa lega karena mereka tidak dikelilingi oleh binatang iblis. "Bagus, sangat bagus. Kau memang agak istimewa." Johnny berjalan keluar dari hutan sementara 7 anggota kelompok lainnya mengikutinya dari belakang. S menatap mereka semua dan bertanya sambil tersenyum, "Jadi, kalian memancing kami ke daerah tandus ini hanya untuk menakut-nakuti kami?" Johnny menatap wajah Adolf yang tersenyum dan tak dapat menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi itu cuma perasaan, jadi dia mengabaikannya karena dia sudah melakukan ini terlalu sering, dan kali ini tidak akan berbeda. Dia menjawab dengan nada mengejek, "Kapan kamu tahu? Kalau kamu tahu aku memancingmu ke sini, kenapa kamu tidak melakukan apapun? Apa yang kalian bicarakan?" Douglas kebingungan saat ia mulai mengajukan usulan yang sangat buruk. S menjawab dengan acuh tak acuh, "Sejak kau menempatkan kami di pasukanmu, aku sudah tahu alasanmu memancing kami ke sini.
Aku sudah mendapatkan jawabannya sejak lama. Aku hanya ingin memastikan kau tidak akan melakukan tindakan keji seperti itu lagi. Apa katamu? Ahahaha, apa kau bodoh? Iblis yang lain tiba-tiba tertawa mengejek, tetapi suaranya terputus, dan pada saat berikutnya. Ledakan, seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak, dan ketujuh orang lainnya terlalu terkejut untuk peduli dengan darah yang mengalir di tubuh mereka. Mata Douglas hampir keluar dari rongga matanya seolah-olah dia sedang bermimpi. Sergap, wajah Johnny pucat pasi saat dia meraung. Semua orang tersadar dari lamunan mereka, dan mereka segera mengambil posisi dengan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti itu. Dari awal hingga akhir, mereka bahkan tidak pernah menduga bahwa itu adalah perbuatan kedua manusia itu. Pada saat ini, S berbicara lagi sambil menatap mereka dengan tatapan dingin. Pemimpin Johnny, bukankah kau menikmati memburu manusia dan merasa senang ketika mereka memohon padamu untuk mengampuni mereka? Belum lagi kau menikmati rasa daging manusia di atas segalanya. Itulah sebabnya kau hanya mengumpulkan pasukanmu setiap kali ada manusia yang mendaftar di pasukan pemburu. Aku bisa saja mengabaikanmu saat kau membunuh mereka, tetapi aku tidak suka hal lain yang kau lakukan, terutama bagian tentang menyiksa mereka dan kemudian memakan mereka. Katakan padaku, mengapa hanya manusia? Jantung Johnny bergetar saat dia tiba-tiba berbalik ke arah Adolf, dan begitu pula semua orang yang terlibat dengannya. Bagaimana? Namun sebelum Johnny bisa menyelesaikannya. Dentuman, dentuman, dentuman. 6 ledakan beruntun terdengar di sekitar, dan hanya Johnny yang tertinggal di tempat itu, berdiri di sana seperti patung karena tubuhnya kini berlumuran darah dan daging rekan-rekannya. Tetapi matanya kini dipenuhi rasa takut ketika dia menatap manusia yang masih tersenyum itu, dan dia merasa sangat akrab dengan senyuman itu karena dia biasa tersenyum seperti itu setiap kali dia memburu manusia. Ia tidak pernah menyangka akan sangat takut dengan senyuman ini sampai-sampai ia ingin mengompol saat itu juga. Ia selalu berpikir manusia itu rendah dan hanya enak dimakan, tetapi sekarang ia merasa baru pertama kali bertemu manusia. Karena membunuh manusia yang tak berdaya tidak ada konsekuensinya, maka aku yakin membunuh kalian semua tidak akan ada bedanya. S berkata dengan acuh tak acuh sebelum Johnny meledak saat itu juga, sama seperti rekan-rekannya. S sudah lama melihat ingatan mereka, dan dia bisa saja melarikan diri setelah memastikan dugaannya, tetapi ketika dia melihat perilaku mereka terhadap manusia, dia ingin membunuh mereka dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan terhadap semua manusia tak berdaya itu. Meskipun ia telah membunuh banyak orang sebelumnya, dan banyak yang mungkin akan jatuh ke tangannya di masa mendatang, ia tidak pernah menikmatinya, dan ia juga tidak bangga akan hal itu. Ia hanya menikmati pencurian dan prosesnya. Douglas hampir menjadi gila ketika tatapannya kosong. Seni mencuri pikiran, tangan pencuri perunggu. Pupil mata S tiba-tiba menyala dalam warna perunggu sebelum kembali normal dalam sekejap. Dengan demikian, Douglas yang berdiri terpaku, tiba-tiba jatuh tertelungkup ke tanah. S berpikir dingin sambil menatap Douglas, kurasa ini sudah cukup untuk saat ini. Dia tidak akan mengingat apapun sejak kita berhenti untuk beristirahat. Mencuri ingatan manusia biasa adalah hal yang mudah bagi S setelah ia menguasai seni mencuri pikiran di alam pertama. Bronze Division. Sekarang Douglas akan mengisi kekosongan kecil yang hilang dalam ingatannya sendiri setelah ia bangun dan mendapati dirinya sendirian. Setelah S selesai, dia mulai memudar seperti ilusi, tidak meninggalkan apapun kecuali kekacauan berdarah. Bab 672. Wilayah Kerajaan Angin Biru lanjutan terkenal dengan angin biru samar yang bertiup di sana sepanjang tahun. Tidak seorang pun tahu dari mana angin ini berasal, tetapi angin ini tidak berbahaya. Sebaliknya, angin ini kaya akan unsur angin. 5 sekte kuno merupakan penguasa tanah kerajaan, dan wilayah kekuasaannya dibagi menjadi timur, sekte api jiwa di barat, sekte penjinak binatang di selatan, sekte mimpi buruk kegelapan di utara, sekte bunga yin dan di tengah terdapat sekte gunung angin biru. Setiap sekte mengelola wilayahnya sendiri tanpa mengganggu urusan satu sama lain. Wilayah ini dipenuhi oleh sekte manusia tingkat rendah, yang secara langsung berada di bawah yurisdiksi sekte kuno.
Biasanya sekte kuno bersikap acuh tak acuh dan jarang ikut campur dalam urusan sekte tingkat rendah ini, dan mereka merekrut murid setiap 3 tahun dari seluruh negeri kerajaan. Ini adalah satu-satunya saat ketika seluruh negeri kerajaan menjadi heboh. Namun, selama beberapa tahun terakhir, lingkungan yang damai di tanah kerajaan telah sepenuhnya lenyap ketika pengumuman mendadak dibuat tentang perekrutan massal di 5 sekte kuno, yang akan diadakan setiap bulan tanpa periode berakhir. Bagaimana mungkin sekte-sekte kecil itu melewatkan kesempatan seperti itu untuk memasukkan murid-murid sekte mereka ke dalam jajaran sekte kuno? Terutama para pemuda yang sombong dan ambisius yang tidak menganggap diri mereka lebih rendah dari para jenius dari sekte kuno. Hal ini membuat seluruh wilayah kerajaan ramai, tetapi berita lain mulai menyebar hanya 3 bulan yang lalu. Itu adalah berita tentang seorang pencuri yang mengkhianati umat manusia dan menjadi musuh semua makhluk hidup, dan semua ras akan bekerja sama untuk menyingkirkannya. Lebih jauh lagi, pencuri itu mungkin muncul di benua angin biru untuk menyelamatkan kerabatnya, yang ditangkap oleh tetua agung sekte Gunung Angin Biru sendiri. Tidak seorang pun tahu siapa yang menyebarkan berita ini atau apakah itu benar atau tidak, tetapi berita ini dengan cepat menyebar seperti api dan menjadi topik yang sangat populer di kalangan masyarakat. Akan tetapi, ketika sesosok setan terlihat memasuki kelima sekte tersebut, diikuti oleh para setan, menjadi sangat jelas bahwa itu mungkin bukan sekadar berita tak berdasar. Ini adalah pertama kalinya bagi hampir semua manusia melihat 2 ras teratas dunia berkumpul di benua mereka, dan banyak yang menjadi penasaran mengapa seorang pencuri mendapat begitu banyak perhatian dari kedua ras tersebut. Pada saat ini, di wilayah sekte mimpi buruk gelap, di dalam kota sekte kecil. Seseorang dengan rambut gimbal panjang yang dipenuhi tanah, karena wajahnya tersembunyi di balik rambut gimbalnya yang kotor, tubuhnya yang telanjang dan montok ini dipenuhi dengan berbagai macam bekas luka dan tanah, dan tubuhnya yang rendah hampir tidak ditutupi kain pendek. Ada mangkuk perunggu tua yang kosong dan penuh debu di sampingnya. Dia tampak seperti seorang tukang minum snorer. Ia tengah duduk di sebuah gang tua yang gelap dan tampak cukup terpencil, dan jika bukan karena napasnya yang teratur, seseorang mungkin menganggapnya sebagai mayat yang dibuang di sana oleh seseorang. Pada saat ini, sebuah siluet kecil tiba-tiba muncul di satu-satunya pintu masuk gang yang sempit ini. Saat berjalan menuju pengemis itu, seorang anak laki-laki kurus pendek dengan kulit pucat dan mata abu-abu besar yang cerah berusia sekitar 10 hingga 12 tahun muncul. Pakaiannya lusuh, tetapi bersih, dan dia memegang sepotong kecil roti di tangannya saat berjalan ke arah pengemis itu dengan tatapan penuh semangat di matanya yang bersemangat. Pengemis itu tampaknya sama sekali tidak menyadari kedatangannya karena ia tidak bergerak, dan yang terlihat hanyalah napasnya. Tanpa ragu, bocah itu berhenti 1 kaki dari pengemis itu dan berlutut. Dengan ekspresi serius, ia meletakkan roti itu ke dalam mangkuk perunggu yang kosong, tetapi ada sedikit keengganan di matanya saat ia mencuri pandang ke arah roti itu. Namun, dia tidak menariknya kembali meskipun dia ingin melakukannya dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, "Tuan tua, terima kasih telah menyelamatkanku tempo hari. Aku di sini untuk membalas budimu, dan bisakah kau mengajariku cara bertarung? Aku juga ingin melawan, sama seperti yang kau lakukan pada para pengganggu itu, dan aku tidak ingin menderita lagi. Yang paling ingin kulakukan adalah melindungi ibuku, jadi tolong ajari aku. Aku tidak akan memaksamu mengajariku secara cuma-cuma, dan aku akan membayarmu dengan sepotong roti setiap hari." Matanya penuh tekad saat dia menatap pengemis tua itu dengan penuh semangat dan khawatir. Kalau ada yang mendengar perkataannya, mereka akan berkata dia sudah gila karena meminta pengemis untuk mengajarinya bertarung, bukannya pergi ke sekte yang menguasai kota ini. Namun, anak laki-laki itu tahu bahwa pengemis ini bukanlah orang biasa karena beberapa hari yang lalu, ia diseret ke sudut kota yang tandus dan hendak dirampok uang hasil jerih payahnya oleh beberapa orang pengganggu jalanan. Namun, ia diselamatkan oleh pengemis tua yang tiba-tiba muncul entah dari mana dan menghajar para pengganggu itu hingga babak belur tanpa terluka sedikitpun. Anak lelaki itu terpesona oleh gerak-gerik pengemis tua itu dan kehebatan tersembunyi yang dimilikinya, tetapi dia terlalu takut dirampok dan ingin membeli obat untuk ibunya yang sedang sakit, jadi dia melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Namun,
Setelah ia memikirkannya sepanjang malam, ia akhirnya memutuskan untuk meminta pengemis itu mengajarinya karena ia tidak bisa meninggalkan ibunya sendirian di tempat ini. Ibunya adalah satu-satunya keluarga, dan ia bekerja keras untuk menghidupinya. Sepotong roti ini pun merupakan harga yang cukup mahal yang harus dibayarnya, sebab penghasilannya hanya cukup untuk membeli semua obat-obatan yang mahal itu. Dengan sisa uang, ia membeli roti-roti murah ini dan memakan satu potong roti dibagi 3 porsi sehari, sementara ia memberikan roti utuh kepada ibunya 3 kali. Jika bisa, dia mungkin berpikir untuk bergabung dengan sekte, tetapi dia tidak memiliki fisik atau keterampilan untuk bergabung dengan sekte manapun. Persyaratannya terlalu tinggi, jadi, dia tidak cukup delusi untuk tetap mencoba. Itulah sebabnya dia datang ke sini untuk meminta bantuan pengemis itu dan mempelajari beberapa keterampilan untuk mempertahankan diri, jadi dia tidak perlu menghindari para pengganggu itu. Dia sudah belajar dari kesalahannya tempo hari. Wajah pengemis itu ditutupi oleh rambut gimbalnya yang kotor ketika keheningan kembali menguasai seluruh gang setelah anak laki-laki itu berbicara. Anak lelaki itu mulai gelisah ketika pengemis itu tidak menjawab. Dia menggertakkan giginya dan mengajukan tawaran lagi, aku bahkan bisa membiarkanmu tinggal di rumahku. Meskipun cukup berbahaya, ia tidak punya pilihan lain, dan ia lebih percaya pada penglihatannya, dan ia tahu pengemis ini bukanlah orang jahat setelah ia diselamatkan olehnya. Itulah sebabnya ia mengundangnya untuk tinggal di rumah kecilnya. Karena masih cukup aman untuk memiliki ahli seperti itu yang tinggal di rumahnya, dengan cara ini, ibunya akan aman, dan dia tidak perlu mengkhawatirkannya sepanjang hari saat dia meninggalkan rumah. Namun, tetap saja, tidak ada jawaban yang diberikan, dan anak itu kehilangan harapan karena tidak ada lagi yang bisa ia berikan, dan ia tidak ingin membuat pengemis itu marah. Ia bersyukur telah menyelamatkannya, dan ia hanya mencoba peruntungannya. Maka, ia berdiri, meninggalkan roti itu di mangkuk perunggu, dan menundukkan kepalanya, sekali lagi, terima kasih telah menyelamatkanku. Ia lalu berbalik untuk pergi. Namun, saat dia sudah di pinggir gang, dia mendengar suara serak dari belakang. Dalam 1 bulan, jika kamu berhasil mencuri semua barang milik komplotan itu, aku akan mengajarimu. Anak laki-laki itu terkejut dan mengerutkan kening karena mengira ia salah dengar. Ketika ia berbalik untuk bertanya lagi, pengemis itu telah menghilang dari tempatnya. Namun mangkuk perunggu itu masih ada di sana. Akan tetapi, roti telah hilang dari mangkuk perunggunya, dan sebuah buku berwarna emas yang menarik perhatian telah menggantikannya. Anak lelaki itu terperanjat ketika perhatiannya tertarik oleh buku itu, namun ia segera memfokuskan diri dan memandang ke arah tempat kosong di mana pengemis itu duduk tak bergerak beberapa saat yang lalu. Tiba-tiba dia berpikir, mungkinkah dia salah satu dari para kultivator itu? Jantungnya berdegup kencang saat ia melihat buku di mangkuk perunggu itu. Namun, ia tidak langsung mengambilnya karena khawatir. Meskipun ia yakin pengemis tua itu tidak akan menyakitinya, semua hal yang berkaitan dengan kultivasi tidak mungkin biasa saja. Jadi, ia menemukan cabang pohon yang patah terlebih dahulu sebelum mendekati mangkuk perunggu dan mencoba menyentuh mangkuk dan buku emas dengan cabang pohon. Setelah tidak terjadi apa-apa, ia menggertakkan giginya dan menggerakkan tangannya untuk mengambil buku itu. Namun, saat ujung jarinya menyentuh sampul buku yang dingin, ia langsung menariknya kembali dan melihat sekeliling dengan waspada. Setelah memastikan tidak terjadi apa-apa, desahan panjang keluar dari mulutnya, dan akhirnya ia mengambil buku itu. Dengan penuh kegembiraan, dia menatap buku emas itu dan melihat beberapa kata berwarna perak pada sampul buku itu. Seni Kultivasi Pencurian Akromatik, Panduan 9 Gerbang Jiwa. Bab 673. Lebih dari 100 mil jauhnya dari kota Gunung Pelayan terdapat gunung resmi yang hanya berjarak lebih dari 10 mil dari gerbang kenaikan matahari dan bulan. Dibandingkan dengan kota Gunung Pelayan, kota gunung resmi bagaikan surga karena tempat ini dipenuhi dengan keaktifan dan kegembiraan. Selain itu, orang-orang yang tinggal di kota gunung resmi diberi izin untuk berkultivasi hingga puncak alam Gerbang Ki. Selain itu, mereka semua diberikan 9 buku petunjuk gerbang. Akan tetapi, meski begitu, hanya 10% di antara mereka yang mampu menaiki tangga pendakian.
Gerbang kenaikan matahari dan bulan dibuka setiap bulan, dan siapapun yang berusia di bawah 30 tahun dapat mencoba menaiki tangga kenaikan. Tidak ada batasan untuk mencoba selama mereka menjadi anggota resmi serikat dan dapat membayar 100 penghargaan serikat untuk setiap percobaan. Anggota resmi mendapatkan pahala dengan membudidayakan tanaman ki, menambang biji ki, atau batu ki dari wilayah fana. Tempat ini kaya dengan segala jenis biji dan tanah ki, dan semuanya berada di bawah kendali serikat. Meskipun tidak ada konflik besar antar ras di sini, persaingan tidak dapat dihindari, terutama ketika ras seperti iblis, setan, pemburu, peri, dan semacamnya diberkati dengan kemampuan bawaan yang unggul. Dengan demikian, kesombongan menjadi superior tidak dapat dihindari, dan ada peringkat rahasia di antara ras-ras di Union yang tidak resmi. Namun, semua orang diam-diam menyetujuinya, dan Union juga tidak menghentikan mereka. Pemeringkatan ini dibuat berdasarkan jumlah anggota resmi di kota pegunungan resmi serta siapa yang mengendalikan sumber daya terbesar di antara ras-ras tersebut. Iblis, setan, dan pemburu masih berada di 3 besar. Namun, peringkat manusia jauh berbeda dari 10 benua. Mereka berada di peringkat ke-9 dan peringkat ke-4 dipegang oleh para elf. Jika bukan karena bakat mereka dalam berkultivasi, mereka pasti berada di posisi paling bawah dalam peringkat tidak resmi ini. Kebetulan hari ini adalah hari dibukanya gerbang kenaikan matahari dan bulan, dan seperti biasa ribuan pemuda dari berbagai ras berkumpul di luar gerbang raksasa itu. Para pemuda tersebut berkumpul bersama berdasarkan rasnya, membentuk berbagai kelompok besar, dan kelompok ini menempati area berbeda di luar gerbang. Namun, wilayah yang mereka tempati jumlahnya berbeda-beda, seperti para iblis berdiri di garis depan dengan lebih dari 3.000 pemuda iblis bersayap. Sementara itu, para iblis berada tepat di belakang mereka, dengan jumlah iblis yang sedikit lebih sedikit dari mereka. Tentu saja ada sekelompok pemuda manusia yang jumlahnya hanya 103 orang. Selanjutnya, kelompok ini berkumpul di belakang 2 manusia. Salah satunya adalah seorang pemuda tinggi dan tampan dengan tubuh ramping dan rambut hitam panjang. Ia mengenakan jubah sutra biru dan memancarkan aura hikmat. Sementara yang satunya lagi adalah seorang gadis cantik bergaun merah jambu berbunga-bunga dengan mata besar yang cemerlang, dan dia agak mirip dengan pemuda tampan itu karena mereka berdua adalah saudara kandung. Adapun mengapa kedua orang ini ada di paling depan, itu karena mereka berasal dari keluarga Atlas dari ras manusia, yang merupakan keluarga nomor 1 di antara manusia yang ada di kota gunung resmi. Tetapi alasan sebenarnya mengapa keluarga Atlas memegang status tersebut adalah karena mereka memegang kehormatan sebagai keluarga manusia pertama yang menjadi anggota resmi sekaligus menaiki tangga kenaikan. Setiap manusia di dunia fana menghormati keluarga Atlas. Itulah sebabnya kedua saudara kandung ini menjadi pemimpin rombongan manusia ini meskipun itu adalah percobaan ketiga mereka di tangga kenaikan. Namun, ini bukanlah sesuatu yang memalukan karena hanya orang jenius di antara para jenius yang dapat menaiki tangga kenaikan pada percobaan pertama. Bahkan 3 ras teratas setuju dengan fakta ini. Kalau ada orang yang mampu menaiki tangga itu dalam 10 ban pertamanya, ia sudah dianggap jenius di antara manusia biasa. Di antara rombongan manusia ini, di bagian paling akhir, berdiri seorang pemuda jangkung yang bahkan lebih tampan daripada pemuda dari keluarga Atlas. Namun, ada banyak bekas luka di wajah tampannya yang membuatnya kurang menonjol. Ia mengenakan jubah abu-abu, dan rambut putihnya yang panjang serta mata keperakannya membuatnya tampak seperti sedang bermimpi sementara tatapan matanya tajam dan cerdik. Ia memiliki pesona yang tak terungkapkan yang terpancar dari dirinya, yang membuat siapapun merasa lebih dekat dengannya. Tentu saja itu adalah Es, yang muncul di sini dengan wajahnya sendiri untuk mengikuti ujian ini. Sudah lama sekali Es tidak mengenakan topengnya di depan umum dan menggunakan penyamaran. Alasan dia membuang topeng itu adalah karena dia akan memasuki area inti serikat yang sebenarnya. Dia cukup yakin mereka memiliki formasi tingkat tinggi yang dapat dengan mudah melihat melalui topengnya terutama ketika area sejauh 10 mil di sekitar tangga pendakian diwarnai hitam di peta takdir. Itulah sebabnya dia tidak berani mendekati tempat ini sambil mengenakan topeng 1000 wajah,
atau dia akan berada dalam masalah besar jika, kebetulan, orang-orang serikat itu menemukannya. Namun, ia masih mengubah beberapa fitur wajahnya yang unik, seperti ia menggunakan tinta khusus untuk memutihkan rambut hitamnya. Pada saat yang sama, warna matanya adalah hasil dari ramuan langka kelas 6 lainnya yang disebut Eye Charmer Water Lily yang dapat mengubah warna mata menjadi apapun yang diinginkan konsumen selama 1 tahun. Itulah satu-satunya fungsinya. Namun Es tak dapat berbuat apa-apa terhadap pesona alamiahnya itu, dan meski telah meninggalkan bekas luka di wajahnya, banyak gadis yang melirik ke arahnya dengan rona merah tipis di wajah mereka, dan dia hanya bisa tersenyum kecut. Namun, karena dia tidak menggunakan formasi atau keterampilan apapun, dia tidak akan terdeteksi oleh formasi anti penyamaran. Dia sudah mencoba formasi seperti itu pada dirinya sendiri sebelum datang ke sini. Mengenai kultivasinya, dia lebih tahu daripada siapapun. Tidak seorang pun akan dapat mengetahuinya, dan dia hanya akan tampak seperti manusia biasa kecuali dia menunjukkan kultivasinya sendiri. Saat ini, dia memancarkan gelombang samar dari puncak alam gerbang 9 Ki, yang hanya dapat dirasakan oleh kultivator alam dasar atau lebih tinggi. Cara ini merupakan hal unik yang dilakukan Es karena ia baru menemukannya saat ia masih mengembara di lautan tak berujung. Karena tidak seorang pun dapat merasakan kultivasi aslinya dan mereka akan tertipu oleh topeng kultivasi palsu, lalu apa yang akan terjadi jika dia sendiri menunjukkan aura alam palsu? Namun, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Butuh waktu baginya untuk menemukan jawabannya, tetapi dengan topeng 1000 wajah sebagai dasarnya dan ia memiliki keterampilan lain yang diciptakan untuk mencapai efek tersebut. Jadi, pada akhirnya, dia berhasil mempelajari cara membuat aura kultivasi palsu hingga ke alam pembangunan fondasi tahap akhir. Jika kultivator lain menggunakan jurus penyembunyian aura, mereka akan ketahuan oleh kultivator tingkat tinggi. Namun Es tidak bisa karena setelah ia membuka bagian tersembunyi dari teknik kultivasinya, tidak ada yang pernah menemukan kultivasinya yang sebenarnya, jadi tidak peduli apa yang orang lain coba lakukan, kultivasinya akan terlihat seperti apa yang ia tunjukkan. Terakhir, motif Es yang sebenarnya bukanlah untuk bertahan di dalam serikat melainkan untuk menemukan cara untuk meninggalkannya, dan saat ia berhasil menyusup ke area inti, ia akan langsung memulainya. Pada saat ini, sebuah suara halus nan hikmat terdengar, menarik perhatian semua orang. Perhatian, gerbang kenaikan matahari dan bulan akan segera terbuka. Bab 674. Perhatian, gerbang kenaikan matahari dan bulan akan segera terbuka. Semua orang memandang ke arah gerbang raksasa itu secara serempak. Es juga mengamati gerbang perunggu dengan simbol matahari dan bulan, tetapi dia lebih tertarik pada status Wyvern emas dan perak yang berdiri di setiap sisi kedua gerbang tersebut. Melihat kedua patung itu, mata Es berkilau dalam cahaya gelap ketika sebuah simbol emas aneh tiba-tiba muncul jauh di dalam pupilnya, dan tampak sedikit berputar. Wyvern emas berdiri di sisi simbol matahari, sementara Wyvern perak berdiri di samping gerbang dengan simbol bulan. Dia merasakan gelombang aneh dari kedua patung itu, yang cukup menarik, terutama bagi para pemuda alam gerbang Ki, karena beberapa di antara mereka memandanginya dengan penuh pemujaan. Tidak seperti yang lain, dia bisa melihat kabut merah dan ungu samar memancar dari mereka. Menurut beberapa buku lambang, Wyvern adalah binatang legendaris yang melambangkan perang, iri hati, wabah penyakit, dan kekuatan. Namun, mereka hanya muncul dalam bentuk simbol atau patung seperti kedua binatang ini, dan tidak ada yang pernah melihat yang asli, bahkan binatang buas di benua binatang pun menyembah mereka. Bahkan mungkin saja mereka berada di kelas yang sama dengan Cirrus dan dari surga lain. Mengenai status-status itu, mereka cukup unik karena sejumlah besar ki dilepaskan dari keduanya. Yang perak memancarkan ki jiwa yang lembut, dan yang emas memancarkan ki bela diri yang berapi-api. Bahkan dengan penglihatan pencuri menengah di level awal, aku hanya bisa melihat ki dua warna itu. Yang berarti itu setidaknya harta karun kelas 7. Kilatan pencuri melintas di matanya sebelum menghilang. Bahkan jika dia ingin mencuri patung-patung itu, dia tidak berani melakukannya karena dia tahu saat dia melakukannya, dia bisa melupakan rencana untuk keluar dari sini dengan selamat. Selain itu,
Karena orang-orang serikat itu berani menaruh 2 harta karun itu di gerbang masuk, mereka seharusnya cukup percaya diri dalam melindunginya. Tetap saja, jika mereka menempatkan 2 harta karun kelas 7 di gerbang masuk, maka seberapa kayakah mereka sebenarnya? Segera menyingkirkan pikiran-pikiran berbahaya itu dari kepalanya karena dia tahu dia belum siap untuk menyerbu suatu tempat dengan kemungkinan memiliki harta perlindungan tingkat 8. Warna hitam di peta takdir sudah lebih dari cukup baginya untuk tidak mencoba tindakan bodoh dan hanya fokus mencari cara untuk keluar dari sini dan menuju benua angin biru. Ternyata tempat ini tidak akan kemana-mana. Suara halus nan hikmat itu terdengar lagi, saya akan mengulang 3 aturan itu sekali saja, jadi dengarkan baik-baik. Meskipun Anda bukan pendatang baru, pastikan Anda memahami fakta dengan benar. Pertama, siapapun yang berusia di bawah 30 tahun berhak menaiki tangga pendakian. Namun, jika Anda berusia lebih dari 30 tahun, begitu Anda melewati gerbang, Anda akan mengalami kematian yang menyiksa. Jadi, pergilah sekarang selagi Anda masih bisa dan selamatkan diri Anda dari siksaan. Tidak seorang pun bergerak karena mereka sangat menyadari fakta ini dan menunggu dengan hikmat hingga suara itu melanjutkan. Kedua, tangga pendakian memiliki 1.500 anak tangga dan dibagi menjadi 3 tingkat yang akan menguji 3 aspek diri Anda. Level pertama, langkah pertama hingga langkah ke-500, akan menguji kekuatan Anda. Tingkat kedua, langkah ke-501 hingga langkah ke-1000, akan menguji kemauan Anda. Level ketiga dan terakhir, langkah ke-1001 hingga langkah ke-1500, akan menguji keberanian, kekuatan, dan kemauan Anda secara keseluruhan. 2 tingkat pertama tidak mematikan, dan Anda akan diselamatkan oleh pengawas. Namun, saat Anda melangkah di anak tangga ke-1001, Anda akan kehilangan kesempatan untuk diselamatkan karena sejak saat itu, skenarionya adalah maju atau binasa. Jadi, ketahuilah batas kemampuanmu dan jangan mati secara tidak adil. Selalu ada lebih banyak kesempatan untuk kembali di masa depan dan mengikuti ujian lagi selama kamu masih hidup. Peraturan ketiga dan terakhir, menyerang sesama peserta atau menggunakan taktik curang atau harta karun dilarang. Jika ditemukan, Anda akan ditahan, termasuk orang yang Anda cintai, dan dieksekusi di panggung eksekusi di alam fana. Semua orang terdiam dengan ekspresi serius karena mereka berulang kali diperingatkan tentang aturan khusus ini karena ini sama sekali bukan lelucon. Dulu banyak keluarga, baik yang berpengaruh maupun biasa-biasa saja, yang cukup bodoh untuk mencoba trik curang. Mereka langsung tertangkap dan kemudian dieksekusi karena aturan ini. Ini membuat persidangan ini adil bagi semua orang dan tidak ada seorang pun yang berani bermain curang, tidak peduli seberapa berani mereka. Bibir S melengkung karena dia tidak khawatir sedikit pun sejak dia menghabiskan sebulan penuh di kota gunung resmi untuk mempersiapkan persidangan ini. Pada saat itu, tanah tiba-tiba berguncang karena ada sesuatu yang besar sedang bergerak, dan itu tidak lain adalah 2 gerbang kenaikan matahari dan bulan. Gerbangnya bergerak ke dalam, ki yang pekat tiba-tiba mengalir keluar, tetapi tampaknya tak seorang pun memperdulikannya karena mata semua orang yang berkilauan terpaku pada tangga batu yang menembus hingga ke awan. Meski tangga batu itu terlihat sangat biasa, seolah-olah diukir oleh tukang batu biasa. Namun semua orang tahu bahwa sebaiknya mereka tidak meremehkan tangga batu biasa, itu karena jika mereka melakukannya, saat mereka mengambil langkah pertama, mereka akan merasakan sakit yang amat sangat. Ki-nya sepadat wilayah iblis kekaisaran. Ekspresi S menjadi serius saat dia melihat tangga panjang dan awan yang menghalangi sisi lainnya. Suara halus nan hikmat itu menyadarkan semua orang dari lamunan mereka. Sekarang, keluarkan token identitas anggota resmi kalian dan lewati gerbang. Jika poin prestasi serikat kalian di bawah 100, maka lebih baik kalian enyahlah, atau kalian akan dihukum saat kalian ketahuan menyelinap. Semua orang dengan cepat membalikkan tangan mereka, dan token kubik abu-abu seukuran telapak tangan muncul di tangan mereka. Beberapa mengeluarkannya dari saku dan mulai bergerak menuju tangga pendakian. Karena anggota resmi dapat menggunakan ki, mereka tentu memiliki cincin penyimpanan kualitas terendah yang tersedia seharga 100 kredit serikat, tetapi hanya beberapa keturunan keluarga kaya yang mampu membelinya.
S juga mengeluarkan token abu-abu yang sama dari sakunya dan mengikuti di belakang kelompok manusia itu. Bibirnya sedikit melengkung, aku telah menghabiskan waktu sebulan penuh untuk menempa benda kecil ini. Pasti sepadan. Bab 675. Saat para pemuda itu melewati gerbang satu demi satu, token abu-abu di tangan mereka berkilau sesaat sebelum mati lagi. Dengan semua ras yang ada di depan saling bersilangan, tibalah giliran manusia, dan dua anggota keluarga Atlas mengambil alih pimpinan, dan yang lainnya mengikutinya. S, yang berada di ujung kelompok, dengan tenang mengikuti di belakang sambil memegang token abu-abunya sendiri. Saat S berjalan melewati dua status itu, dia merasakan kekuatan penyelidikan yang mengerikan mengalir ke arahnya. Namun, dia tidak panik dan terus melangkah maju seolah-olah dia tidak merasakan apapun seperti yang dirasakan para pemuda itu. Setelah itu, token di tangannya tiba-tiba berkilauan dengan mencolok, dan seperti yang lain, token itu mati pada saat berikutnya. Dia kini telah berjalan ke sisi lain gerbang, dan bibirnya melengkung membentuk senyum puas. Sekarang, ke tangga. S tidak menunjukkan reaksi apapun seperti yang lain di sekitarnya dan berjalan menuju anak tangga batu pertama, yang berjarak lebih dari 200 meter dari pintu masuk. Para iblis, setan, dan pemburu berada di depan karena beberapa anggota mereka sudah melangkah di anak tangga pertama. Pada saat yang sama, beberapa dari mereka masih belum siap dan menenangkan diri. Terakhir, ada juga beberapa yang menggunakan pendekatan menunggu dan melihat. Mengenai batasan waktu, ada batasan 3 hari, jadi mereka tidak khawatir tidak punya cukup waktu. Manusia termasuk dalam kelompok terakhir karena mereka semua menyaksikan peserta ras lain membuka jalan bagi mereka. Meskipun mereka tahu itu tidak ada artinya karena, pada akhirnya, kemampuan mereka sendirilah yang paling penting. Namun mereka tetap memutuskan untuk menunggu. Setidaknya mereka ingin melihat ras-ras kuat itu menggunakan kemampuan mereka sehingga mereka dapat memahami situasi dengan jelas. Bahkan kedua orang dari keluarga Atlas tidak memimpin dalam hal ini, karena mereka mengawasi dengan saksama. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tanpa sepengetahuan para peserta, mereka diawasi ketat oleh 10 sosok berjubah ungu yang berdiri di atas awan tepat di atas mereka. Mereka semua memancarkan aura bermartabat saat berdiri di atas pedang terbang dengan tangan di belakang punggung. Akan tetapi, 5 di antaranya memiliki lambang matahari keemasan yang menyala-nyala di jubah mereka, sementara 5 lainnya memiliki lambang bulan purnama berwarna perak seperti gerbang. Lebih jauh lagi, 5 orang yang memiliki lambang bulan semuanya adalah wanita, sementara pembawa lambang matahari adalah pria. Tidak ada yang baru. Seorang manusia berwajah keriput dengan rambut putih panjang mendesah sedih saat dia melihat ke arah tertentu. Apa yang kau harapkan, Penatua Joseph? Ujian tangga kenaikan selalu seperti ini. Hanya mereka yang memiliki keberanian dan kekuatan yang bisa melewatinya, bukan mereka yang terlalu takut untuk menerima tantangan. Seorang iblis wanita dewasa dengan kulit ungu mengilap dan tanduk kecil melengkung berkomentar dengan sedikit nada mencemooh. Penatua Joseph, sebagai manusia, tahu bahwa iblis wanita ini merujuk kepada para pemuda yang memutuskan untuk menunggu dan berjaga-jaga, dan manusia juga termasuk di dalamnya. Namun, sebelum dia bisa membalas, seorang lelaki tua bertubuh pendek dengan janggut panjang langsung membentaknya, "Jaiden, bagaimana kalau kamu urus saja urusanmu sendiri? Lagi pula, ras iblismu sudah lulus ujian selama 3 tahun. Apa yang membuatmu begitu bangga dengan barang-barang kecilmu itu?" Jaiden terkejut pada akhirnya dan tidak mengerti apa arti barang kecil, sampai akhirnya dia mengerti ketika secara naluriah dia melirik dada kecilnya, dan kemarahan menggantikan ekspresi bingungnya. "Dasar kurcaci kecil, beraninya kau melontarkan kata-kata kasar. Kau pikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu?" Aura Jaiden langsung meningkat saat niat membunuh terpancar dari matanya yang penuh amarah. "Bukannya kau tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kau jalang kecil tidak berani melakukan apapun. Ayo, jalang kecil, mari kita lihat apakah kau punya keberanian untuk menggigit." Si kurcaci kecil, tidak seperti usianya yang sudah tua, mulutnya sangat menjijikkan,
dan dia sama sekali tidak takut saat dia melontarkan kutukan demi kutukan pada Jaiden. Tindakannya ini membuat keempat perempuan lainnya mengerutkan kening karena jijik sementara mata Jaiden merah saat dia menatap kurcaci itu dengan penuh niat membunuh, ingin memotongnya menjadi jutaan keping. Namun seperti dikatakan kurcaci itu, dia tidak berani menyerang dan hanya bisa menggertakkan giginya karena kebencian. Baiklah, kalian berdua, berhenti. Iblis bersayap abu-abu menatap mereka dengan dingin. Penatua Jaiden, tolong jangan membuat keributan pada orang lain. Sedangkan kau, Willy tua, bisakah kau menahan lidahmu yang menjijikkan itu? Itu tidak sopan untuk pria dengan status sepertimu. Pandangan Willy seketika tertuju pada iblis itu, dan ia hendak membalasnya ketika Joseph meletakkan tangannya di bahu Willy dan menghentikannya. Joseph tahu betul karakter sahabatnya, dan dia tidak ingin mencari masalah dengannya karena sahabatnya itu hanya berbicara mewakilinya. Willy tua, lebih baik kita lihat saja. Tidak ada gunanya. Dia menggelengkan kepalanya. Sial, aku akan mengampuni wanita-wanita itu demi dirimu. Willy mendengus kesal. Ia tidak saja berbicara atas nama umat manusia, ras kurcaci gunungnya juga termasuk di antara mereka yang masih berdiri di belakang. Ras kurcaci gunung menduduki peringkat ke-7 di dunia langit emas, tetapi di sini mereka menduduki peringkat ke-10. Dan populasi mereka cukup rendah. Namun, kepribadian mereka cukup lugas, dan mereka hanya memandang dunia sebagai hitam dan putih serta tidak takut akan konsekuensi. Jika di tempat lain, para iblis dan setan itu bahkan tidak akan berkedip sebelum membunuh mereka, tetapi di sini mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Lihat, boneka manusia kecil itu masih bergerak. Sosok yang tinggi dan kekar dengan wajah serigala berseru pada saat ini. Perkataannya menarik perhatian semua orang saat mereka melihat ke arah manusia, dan mereka semua melihat seorang pemuda tinggi dengan rambut putih dan wajah penuh bekas luka berjalan melewati manusia dengan ekspresi tenang. Tampan sekali. Meskipun ada bekas luka di tubuhnya, dia sangat menarik. Seorang iblis wanita dengan tubuh montok berkomentar dengan kilatan aneh di matanya yang hitam. Bukan hanya setan perempuan itu saja, melainkan keempat wanita lainnya pun menatap tajam ke arah pemuda itu. Haha, anak baik, kalau dia berhasil lulus, aku akan menerimanya di Departemen Pandai Besi Rahasiaku. Willy tertawa puas. Yang lain memutar mata mereka ke arahnya dan tidak memperhatikan saat mereka hanya melihat manusia berambut putih itu melangkah menuju anak tangga. Mata Joseph berbinar penuh harapan saat ia menatap manusia muda itu. Ada sesuatu yang istimewa tentang dia. Tidak tahu bahwa dia baru saja menarik perhatian 10 pengawas di atas langit hanya dengan melangkah ke arah tangga. Bahkan jika dia tahu, dia tetap akan memilih untuk maju karena dia tidak takut menarik perhatian setelah melewati gerbang kenaikan matahari dan bulan. Sebaliknya, ia sekarang berharap untuk menarik perhatian tokoh yang berkuasa karena itu adalah cara termudah untuk mendapatkan informasi krusial tentang serikat pekerja dan cara keluar dari serikat tersebut. Tak lama kemudian, manusia lainnya pun menyadari berjalan maju dan tidak lagi menunggu di belakang para anggota keluarga Atlas. Hei, mau kemana? Seorang pemuda bertubuh kekar dengan kepala botak bertanya kepada dan suaranya akhirnya menarik perhatian orang-orang di depan. Menatap pemuda botak itu dan berkata dengan dingin, tentu saja, aku pergi ke sana untuk lulus ujian. Bab 676. Tentu saja, aku akan ke sana untuk lulus ujian. Mendengar perkataan semua orang menatapnya dengan aneh. Namun, tidak ada yang mencoba menghentikannya. Banyak dari mereka yang mengikuti ujian ini untuk kedua atau bahkan ke-10 kalinya, tetapi mereka belum pernah melihat sebelumnya, yang berarti dia adalah pendatang baru. Kadang-kadang, seseorang seperti dia akan muncul, tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa rendah bumi. Orang-orang sombong ini menganggap diri mereka lebih unggul dari yang lain dan langsung berlari menuruni tangga, hanya untuk berakhir lebih sengsara daripada orang lain. Namun, peserta yang sombong seperti ini hanya muncul di 3 balapan teratas. Tidak ada manusia yang pernah melakukan itu sebelumnya, karena mereka selalu menunggu untuk melihat sampai seseorang melewati setidaknya 100 anak tangga sebelum bergerak. Namun manusia ini melaju saat peserta masih di anak tangga ketiga,
sehingga cukup menarik perhatian ras lainnya. Terlebih lagi, meskipun penampilannya menakutkan, semua orang memiliki kesan yang baik tentangnya, terutama para iblis dan setan. Namun, kesan itu terlalu samar dan tersembunyi sehingga tidak ada yang menganggapnya aneh. Saat Es berjalan di bawah sorotan semua orang, dia tidak khawatir sama sekali karena dia tahu apa yang dia lakukan. Tepat saat dia hendak melewati manusia-manusia itu, suara datar pemuda dari keluarga Atlas terdengar, "Kalian melakukan kesalahan." Es menatap pemuda itu dengan ekspresi serius. Dia bisa tahu bahwa ada niat baik di balik kata-kata itu. Jadi, dia menjawab dengan sopan sebelum pergi, "Kita akan segera tahu, bukan?" Gadis cantik itu menatap Es dengan rasa ingin tahu dan sedikit merona karena dia ingin mengatakan sesuatu juga tetapi tidak dapat mengumpulkan keberaniannya karena dia merasa malu di depan Es. Pemuda itu tak bicara lagi dan hanya menggerutu sebelum kembali diam dan memperhatikan pemuda berambut putih itu berjalan menuju anak tangga, dan tidak ada sedikit pun tanda-tanda kegugupan pada perawakannya. Beberapa setan, iblis, dan pemburu juga menunggu di sekitar tangga karena hanya pemuda paling berbakat dan percaya diri yang akan maju. Mereka tidak menghalangi jalan manusia yang datang karena hal itu melanggar aturan dan hanya menontonnya dengan penuh hiburan. Es cukup senang dengan peraturan serikat itu karena tidak ada yang menghalangi jalannya, atau cukup merepotkan jika dia harus berurusan dengan orang-orang ini. Dia melihat tangga selebar 500 meter dan lebih dari 1.000 peserta sudah berada di 3 anak tangga pertama sementara hanya 50 dari mereka berada di anak tangga ke-8, dan 4 berada di anak tangga ke-9. Beberapa di antara mereka berkeringat karena kesulitan menggerakkan kaki, tetapi belum ada seorang pun yang menggunakan ki mereka karena baru 10 langkah pertama, dan menyia-nyiakan ki di awal adalah kesalahan besar. Es pun melangkahkan kakinya, menaiki anak tangga pertama tanpa rasa khawatir, dan menaiki anak tangga pertama. Namun, saat ia melakukannya, tekanan kuat menyelimuti dirinya. Kekuatan 100 kg. Es cukup geli karena kekuatan ini tidak ada apa-apanya baginya, tetapi ketika dia berpikir bagaimana para peserta itu hanya para kultivator alam gerbang ki, itu sudah cukup untuk menguji kekuatan mereka, terutama ketika kekuatan ini meningkat dengan setiap anak tangga yang mereka naiki. Mengenai seberapa besar peningkatannya, Es melangkah lagi, dan tekanannya langsung meningkat sebesar 10 kg, yang masih belum seberapa baginya. Es kemudian melangkah lagi, dan gayanya meningkat sebesar 10 kg lagi. Jika gaya ini bertambah 10 kali lipat di setiap anak tangga hingga 500 anak tangga, maka ini akan menjadi gaya 5090 kg jika aku memasukkan gaya 100 kg dari anak tangga pertama. Betapa kejamnya hanya mereka yang memiliki fisik yang kuat atau ki yang banyak yang dapat melewati rintangan ini saat berada di alam gerbang ki. Es tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat para iblis dan setan yang akan memasuki anak tangga ke-10. Menurutnya, ujian ini tidak adil bagi ras dengan tubuh lemah seperti manusia kecuali mereka meningkatkan batas ranah kultivasi ke pembangunan fondasi. Tingkat kelulusan akan sangat menyedihkan bagi ras seperti manusia. Namun, bukan tempatnya untuk mengomentari hal itu karena tidak ada keadilan di dunia ini, dan serikat tersebut tampaknya hanya menginginkan yang terbaik dari setiap ras. Es lalu mengambil langkah keempat dan kelima saat kekuatannya meningkat 10 kg pada setiap langkah. Walaupun bagi Es hanya berjalan di tangga biasa, bagi para penonton, ia terlihat sangat aneh karena bahkan para iblis dan setan dengan tubuh yang kuat itu membutuhkan waktu untuk melangkah karena hanya berdiri di bawah tekanan itu saja akan menguras stamina mereka. Namun Es menaiki setiap anak tangga tanpa berhenti sedetik pun, seperti sedang menaiki tangga biasa. Ia sudah menginjak anak tangga ke-9 dan hanya tertinggal 1 langkah di belakang kelompok yang berada di paling depan. Dia menggunakan ki untuk pamer. Dasar idiot. Seorang pemuda elf tampan mencibir dengan nada meremehkan karena, dalam benaknya, Es menggunakan ki untuk menaiki tangga dengan sangat cepat. Setiap peserta memiliki pemikiran yang sama, dan mereka mencibir dengan jijik karena mereka tahu dia akan kelelahan sebelum dia bisa mencapai anak tangga ke-20. Bahkan para peserta yang berada di paling depan pun mencibir dengan nada mengejek saat melihat Es melewati mereka. Mereka sama sekali tidak khawatir. Di sisi lain,
Manusia-manusia itu memandang S dengan tidak ramah karena tindakannya melibatkan mereka secara keseluruhan. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menonton dan menunggu orang itu gagal secepat mungkin untuk mengakhiri penghinaan ini. Namun, ekspresi meremehkan semua orang mulai berubah ketika S melangkah melewati anak tangga ke-20, dan dia masih tanpa ekspresi, sama seperti ketika dia mulai menaiki tangga. Ekspresi mereka berubah menjadi kebingungan ketika dia mencapai anak tangga ke-40 dan masih terus memanjat tanpa ada tanda-tanda berhenti. Selangkah demi selangkah, S memanjat, meninggalkan mereka yang di belakangnya tercengang karena mereka masih berada di anak tangga ke-15. Ketika S menaiki anak tangga ke-100, mereka tidak lagi tenang saat menatap S dengan serius. Namun ketika mencapai anak tangga ke-200, wajah mereka agak pucat. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang tahu siapa yang mengatakannya, tetapi suara ini seperti petir dalam keheningan yang mematikan. Apakah dia curang? Para manusia juga tersadar dari lamunan mereka saat ekspresi mereka berubah menjadi jahat, dan seseorang dalam kelompok mereka membalas, apakah kalian pikir para dewa di atas sana akan membiarkan seseorang berbuat curang begitu lama? Dia adalah seorang jenius dari ras kita, jadi berhentilah bicara omong kosong. Semua orang menganggukkan kepala mereka sambil menatap ras lain dengan ekspresi dingin, dan sikap mereka terhadap S kini telah berubah drastis. Jika sebelumnya mereka merasa dipermalukan oleh tindakannya, kini mereka merasa bangga karena dia menaiki tangga dengan sangat cepat tanpa berkeringat. Bahkan pemuda dari keluarga Atlas tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek, mereka hanya sekelompok pecundang. Ayo kita pergi, kita tidak bisa membiarkan teman itu memanjat sendirian. Benar, pasti sepi di sana. Mari kita menemaninya. Seorang anak manusia berkomentar dengan nada mengejek. Wajah ras-ras itu berubah jahat, tetapi mereka tidak memiliki kata-kata untuk membantahnya. Bahkan 3 ras teratas terdiam. Beberapa bahkan berpikir ujian kali ini mungkin lebih mudah, tetapi ketika mereka melihat kejeniusan ras mereka masih di langkah ke-50 dan berjuang, mereka langsung membuang pikiran itu. Pada saat ini, semua manusia tergerak dan gusar saat mereka langsung mengikuti keluarga Atlas, kakak dan adiknya. Sosok S yang memanjat memberi mereka harapan dan keberanian untuk berpikir hati-hati terhadap angin. Di langit, ke-10 pengawas itu pun memperhatikan dengan hikmat sosok S yang sedang memanjat. Willy tak kuasa menahan diri untuk berseru ketika S menginjakkan kaki di lantai 301, dan langkahnya tak melambat sedikit pun, apakah orang ini benar-benar manusia? Meskipun ragu, Joseph menatap Willy dengan pandangan sinis dan membalas, apakah kau meninggalkan otakmu di bengkelmu? Tentu saja, dia manusia. Bahkan Joseph awalnya mengira S bukan manusia dan dia sedang bermimpi, tetapi sekarang dia tahu itu sama sekali bukan mimpi dan rasnya akhirnya melahirkan seorang anak ajaib setelah bertahun-tahun. Seorang iblis berkulit kuning gelap di samping iblis itu mencibir, kenapa kalian bereaksi seperti ini? Dia bahkan belum memasuki level kedua. Memangnya kenapa kalau dia punya fisik yang kuat? Hanya dengan memiliki jiwa yang kuat dia bisa melewati tangga itu. Jaiden segera menganggukkan kepalanya tanda setuju dan berkata dengan nada mengejek, jangan lupa, di masa lalu, ras iblis kita juga punya anak ajaib sepertinya yang lulus tingkat pertama dengan kekuatan fisik murni, tetapi gagal di tingkat kedua. Ekspresi Joseph menjadi suram karena dia tidak punya kata-kata untuk membantah bahkan Willy tidak mengomentari ini karena kegembiraan mereka mereda. Bab 677 S. Tanpa menoleh ke belakang, terus maju sementara tekanan padanya meningkat, namun hal itu tidak terlalu menantang baginya. Pada saat ini, dia sudah hendak melangkah ke anak tangga ke-500, dan dari anak tangga ke-501, tingkat 2 akan dimulai ujian kemauan, yang seharusnya menyangkut jiwa. S tiba-tiba berhenti di anak tangga ke-500 saat ia melihat ke belakang dan melihat peserta lain berada jauh di belakang. Peserta terjauh baru menaiki anak tangga ke-34, dan itu adalah pemuda iblis berkulit pucat yang menatapnya dengan mata merah. S mencibir pelan sebelum berbalik dan melangkah lagi. Saat dia melangkah di anak tangga ke-501, S tiba-tiba merasakan kekuatan jiwa samar menyerang pikirannya. Namun, kekuatan jiwa ini bahkan tidak cukup untuk melukai kulitnya,
apalagi pikirannya, jadi dia terus berjalan tanpa mempedulikan kekuatan jiwa itu. Kecepatannya tidak bertambah maupun berkurang. Akan tetapi tindakannya jelas-jelas membuat khawatir para pengawas yang berdiri di atas langit. Mata abu-abu iblis bersayap abu-abu itu bersinar dalam rona gelap saat dia berkata dengan penuh minat, dia masih belum menggunakan ki apapun dan memanjat hanya menggunakan kekuatan fisik murni, dan kekuatan jiwa juga tampaknya tidak memengaruhinya. Apakah mungkin bagi manusia untuk memiliki fisik seperti itu? Bagaimana kalau kita menarik catatannya dan melihat mengapa dia begitu istimewa dan mengapa dia baru muncul sekarang? Pendakian es yang terus-menerus ke depan, bahkan di bawah kekuatan jiwa, akhirnya menarik rasa ingin tahu mereka, terutama para tetua dari 3 ras teratas. Mereka belum pernah melihat manusia dengan kekuatan fisik murni, apalagi dengan jiwa yang kuat juga. Bahkan di antara mereka, junior semacam ini hanya bisa muncul sekali setiap 1000 tahun dan tidak di alam fana. Joseph, satu-satunya manusia di antara mereka, juga terkejut dengan penampilan es yang mengagumkan. Aku harus membuatnya bergabung dengan sektor manusia. Dia berpikir serius sebelum menatap iblis dan berkata dengan penuh arti, Penatua Clarence, jangan bilang kau berencana mengundang manusia ke sektor iblismu. Clarence meliriknya sebelum tersenyum, memperlihatkan giginya yang tajam, selama dia jenius, rasnya tidak menjadi masalah. Semua orang setara di serikat ini. Itu aturan ketat serikat ini, apa kau lupa? Sekarang haruskah kita melihat informasi? Dasar bajingan licik. Beraninya kau membuat peraturan saat kalian adalah ras yang paling berpikiran sempit di antara semua ras. Willy langsung membentak. Clarence mengabaikannya, menatap tetua iblis dan tetua pemburu berambut merah dengan penuh arti. Keduanya tahu apa yang dimintanya, jadi mereka mengangguk. Saya setuju untuk melihat catatannya. Tetua iblis itu mengangguk. Dia cukup menarik. Mari kita lihat di mana dia bersembunyi selama ini. Aku juga setuju dengan Elder Clarence. Si pemburu mencibir. Bagaimana dengan kalian? Clarence menatap kelima wanita itu sambil tersenyum tipis. Termasuk Jaiden, iblis wanita, 2 pemburu wanita, dan seorang peri bijak. Semua mengangguk setuju karena mereka juga tertarik dengan masa lalu es. Ekspresi Joseph dan Willy berubah saat semua orang menyetujui permintaan Clarence. Mereka semua memperlakukan Clarence seperti angin. Joseph tidak ingin mereka melihat masa lalu es karena mereka mungkin menggunakan informasi ini untuk menariknya ke dalam barisan mereka atau bahkan menggunakan kelemahannya untuk mengancamnya. Hal itu pernah terjadi di masa lalu, tetapi ini adalah pertama kalinya terjadi pada manusia karena mereka tidak pernah mengancam kedudukan ras lain dalam persatuan. Namun, es jelas berbakat, dan ia mungkin tumbuh menjadi tokoh yang kuat di serikat dan memperoleh sumber daya bagi manusia. Namun, jika orang-orang ini berhasil merebutnya, itu akan menjadi pukulan telak bagi manusia. Tetapi Joseph tidak dapat berbuat apa-apa karena ia tahu bahwa rencana jahat semacam ini adalah hal yang biasa dalam serikat tersebut, dan tidak seorang pun melakukan apapun untuk menjaga lingkungan yang penuh tantangan itu. Setiap orang bebas membuat keputusan. Ini adalah kasus lain dari keputusan bebas yang dapat dipaksakan selama tidak diketahui bahwa itu diperbolehkan. Mungkin itulah sebabnya ketiga ras ingin melihat masa lalu es untuk menemukan kelemahannya dan mungkin menggunakannya untuk menariknya ke dalam kelompok mereka. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengumpulkan suara mayoritas untuk melihat informasinya di ranah manusia. Mereka hanya bisa melakukannya sekarang saat es belum lulus ujian, dan tidak akan ada kesempatan lain saat dia bergabung dengan persatuan sejati karena informasinya akan disegel, dan hanya tokoh tingkat master persatuan yang bisa melihatnya. Adapun cara mereka dapat melihat seluruh riwayat hidup seseorang, itu karena token identitas berwarna abu-abu. Ketika seseorang bergabung dengan jajaran anggota serikat resmi, mereka diberi token identitas yang merupakan bukti identitas anggota serikat resmi. Namun, benda itu memiliki fungsi lain, untuk merekam pengalaman hidup seseorang. Bahkan jika mereka menaruhnya di dalam cincin penyimpanan, benda itu tetap dapat merekamnya tanpa batasan apapun karena nilai cincin penyimpanan itu hanya 1 bintang. Hal ini dilakukan karena anggota serikat resmi dapat menjadi anggota serikat yang sebenarnya.
Token tersebut dapat menceritakan seluruh kisah hidup mereka dan menghilangkan kemungkinan orang lain menggunakan identitas orang lain untuk menyelinap ke dalam serikat yang sebenarnya. Namun dalam sejarah serikat, hal ini tidak pernah terjadi, jadi tidak ada yang waspada terhadap seseorang yang mencoba menyelinap ke dalam serikat. Itu tidak mungkin karena serikat memiliki pemahaman penuh atas tingkat kekuatan alam fana, dan setiap anomali dapat langsung diketahui oleh formasi besar. Lebih jauh lagi, serikat pekerja tidak pernah menghentikan siapapun untuk bergabung dengan barisan mereka selama mereka dapat lulus ujian, jadi tidak ada alasan untuk mengambil risiko seperti itu dan terbunuh bersama orang-orang yang mereka cintai. Jadi, S yang merupakan orang lain, tidak pernah terlintas di benak para pengawas tersebut. Namun, token ini juga dapat mengungkap semua rahasia sang jenius, termasuk kepribadian mereka, tanpa mereka sadari. Namun, tidak ada yang peduli dengan perasaan atau privasi seseorang dari alam fana. Jadi, setelah memperoleh 8 suara, Clarence bebas memeriksa riwayat pribadi S dari tokennya. Ia tidak menunda, dan sebuah kubus kristal kecil muncul di tangannya. Ia menuangkan kinya sebelum berkilauan dalam cahaya gelap. Ia lalu menggerakkan kubus itu ke arah S, yang berada di anak tangga ke-558. Dan seketika itu juga terdengar suara tanpa ekspresi dari kubus itu. Peserta tanda pagar 4349, nama, putih manusia, usia tulang, 27. Bibir Clarence melengkung saat dia berkata, kami ingin melihat sejarah singkat peserta White di alam fana. Sekelompok rubah. Willy mengumpat karena dia tahu sudah terlambat, sementara Joseph tetap diam dan terus menatap ke 8 tetua itu dengan tatapan dingin. Izin disetujui. Suara tenang yang sama terdengar mengiyakan. Tepat pada saat berikutnya, kubus kristal itu berkilau terang sebelum sebuah proyeksi mulai terbentuk pada kubus itu. Semua orang memperhatikan proyeksi itu dengan saksama, bahkan Willy dan Joseph. Namun, apa yang mereka lihat membuat semua orang terdiam. Karena itu tidak dimulai dari kelahiran White, tetapi dari penampilannya yang sama seperti sekarang dan sedang berjalan keluar dari sebuah gedung. Nama bangunan itu adalah Pusat Pendaftaran Serikat Pekerja Resmi. Jangan bilang dia baru saja menjadi pejabat dari pejabat. Clarence tidak bisa menahan diri untuk berseru sambil mengerutkan kening. Mereka tahu token itu hanya diberikan kepada anggota serikat resmi, bukan mereka yang pangkatnya di bawah. Lebih jauh lagi, saat mereka menonton dalam tayangan cepat, mereka benar-benar terdiam karena mereka melihat White masuk ke gedung lain dan menukarkan jasa persatuannya dengan teknik pengembangan jiwa yang tersedia bagi anggota persatuan resmi. Setelah itu, semuanya bagaikan mimpi yang tidak masuk akal karena mereka melihat White meninggalkan kota dan menemukan suatu tempat di dalam hutan dan mulai bercocok tanam, dan dalam 2 jam, ia membuka gerbang pertamanya dan tampak sangat gembira. Mudah sekali. Mereka mendengar suaranya yang menggetarkan, dan bibir para pengawas itu mengejang. Sehari kemudian, dia membuka gerbang jiwa kedua, dan 2 hari kemudian, dia membuka gerbang ketiga, dan pada hari ke-7 setelah dia mulai berkultivasi, dia membuka gerbang jiwa keempatnya. Jadi, ini jalan menuju keabadian. Semudah itu. Dia tertawa terbahak-bahak sambil terus mengolahnya seperti dia kecanduan. Keseluruhan acara itu hanya berlangsung selama 15 menit karena waktu White sebagai anggota resmi hanya 1 bulan sebelum dia muncul di sini untuk mengikuti persidangan. Semua orang menatap proyeksi yang tidak bergerak itu dengan linglung karena mereka menontonnya dalam gerakan cepat penuh, tetapi mereka melihat segalanya seperti dalam gerakan lambat. Belum pernah terjadi sebelumnya bahwa seorang pejabat serikat dapat menjadi anggota resmi serikat di usia yang begitu muda dan kemudian, dalam sebulan, menjadi seorang kultivator 9 gerbang dan datang ke sini untuk mengikuti ujian. Biasanya anggota serikat yang baru diangkat akan menetap di kota, kemudian memiliki keturunan yang lahir dengan status resmi, kemudian membina mereka hingga menjadi anggota serikat sejati. Joseph tertawa terbahak-bahak saat ini, hahaha, seorang jenius yang hanya ada 1 dari 10 milenium telah muncul di antara manusia kita. Bab 678. Pada saat ini, S menaiki anak tangga ke 1001, dan hanya setengah jam telah berlalu sejak ujian dimulai. Jadi,
S memutuskan untuk memperlambat langkahnya di tingkat ketiga dan menggunakan Ki, atau akan sangat tidak masuk akal jika ia melewati seluruh ujian tanpa menggunakan Ki. Radiasi Ki. 1. S tercengang karena dia bahkan tidak melihat jejak radiasi apapun, hanya setelah menginjak anak tangga ke 1001 dia merasakannya. Radiasi Ki akan mengacu pada radiasi jiwa dan bela diri. Tetap saja, S menunjukkan wajah pucat di bawah radiasi Ki 0,01 poin dan mulai memancarkan gelombang Ki jiwa samar yang setara dengan seorang kultivator alam gerbang jiwa puncak. Setelah menahan napas selama sekitar 5 menit, ia mengambil anak tangga ke 1002 dan menaikinya. Ia berhenti lagi selama 1 atau 2 menit sebelum melangkah maju. Dalam pola yang sama, S memanjat ke tingkat ketiga. Kadang-kadang, ia tersandung seolah-olah akan jatuh, dan kadang-kadang ia memancarkan gelombang jiwa yang kuat sebelum kembali memanjat. Semua orang memperhatikannya dengan emosi yang kompleks, sementara para manusia mengepalkan tangan mereka saat mereka melihat sesama manusia terus memanjat tanpa menoleh ke belakang. Mereka semua sedang mendaki antara anak tangga ke-10 dan ke-100, dan darah mereka mendidih saat mereka menggertakkan gigi dan memanjat seperti pemuda manusia berambut putih. Mereka tahu hari ini akan menjadi sejarah di mana seorang manusia menaiki tangga pendakian dalam 1 kali percobaan dan mungkin dengan kecepatan tercepat yang pernah ada. Semua orang ingin tahu namanya, tetapi mereka telah kehilangan kesempatan dan tidak akan mendapatkannya lagi karena sekarang tidak ada jalan kembali dari level 3. Dia akan lulus atau mati saat mencoba. Bahkan ke-10 pengawas itu menatap S dengan emosi yang berbeda. Joseph benar-benar cemas karena dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri, 1 bulan, yang tercatat di token White. Jika dia meninggal di tingkat ketiga, itu merupakan dosa besar bagi kerendahan hati, sebab seorang jenius yang dapat maju ke puncak alam gerbang jiwa dalam 1 bulan hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun. Bahkan di antara 3 ras teratas, orang-orang jenius semacam ini dapat dihitung dengan 1 tangan, dan mereka semua termasuk tokoh-tokoh teratas dalam serikat dan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin serikat. Manusia tidak memiliki sosok seperti itu di antara mereka, tetapi sekarang Joseph melihat harapan dalam diri White, tetapi masalahnya adalah dia bukan satu-satunya yang menyadarinya. Sementara Willy senang untuk Joseph karena ras mereka memiliki hubungan yang baik, ras lain tidak sebaik dia. Mereka semua menyusun rencana yang berbeda untuk menarik manusia ini ke dalam barisan mereka, menekan pertumbuhannya, atau menyingkirkannya sepenuhnya. Akan tetapi, jika cara pertama merupakan cara yang termudah, cara kedua terlalu sulit karena mereka tidak dapat secara terbuka membunuh atau menyakiti sesama anggota serikat, terutama jika pihak lainnya adalah seorang jenius yang muncul sekali dalam 10.000 tahun yang tidak pernah muncul dalam serikat tersebut selama lebih dari 1.000 tahun. Akan jauh lebih baik menjalin hubungan baik dengan orang semacam ini daripada dendam. Kalau tidak, hubungan akan berakhir buruk kalau Anda menanam benih kebencian lalu gagal menyingkirkannya. Anak yang baik, bahkan di bawah radiasi Ki 1 poin, dia tidak pernah kehilangan akal dan terus maju meskipun Ki-nya terlalu banyak. Tekadnya sendiri dapat membawanya jauh di jalur kultivasi. Bagaimana kalau kita melaporkannya kepada tetua tertinggi? Willy tiba-tiba berbicara. S kini hanya berjarak 50 langkah lagi untuk mencapai awan. Meski ia tampak kelelahan, dan langkahnya terlatih-tatih, ia selalu berhasil melangkah maju, hampir membuat jantung Joseph dan Willy berdebar-debar beberapa kali sementara yang lain kecewa. Clarence melirik Willy sekilas sebelum berkata dengan dingin, "Apa kau benar-benar ingin mengganggu tetua tertinggi? Masih belum jelas apakah dia seorang jenius 10.000 tahun. Kecuali jika dia menunjukkan kecepatan kultivasi yang sama di alam kultivasi kedua dan ketiga, kita tidak bisa gegabah dan mengganggu tetua tertinggi." Clarence tahu jika masalah ini sampai ke telinga tetua tertinggi, terutama tetua tertinggi ras manusia, ras lain tidak akan mendapat kesempatan untuk ikut campur dan mengundang dia ke pihak mereka. Wilayah persatuan di atas awan dikenal sebagai wilayah kultivasi, dan ada juga tingkatan yang berbeda seperti wilayah fana. Lebih jauh, wilayah kultivasi dibagi menjadi wilayah matahari dan wilayah bulan. Domain matahari adalah tempat para lelaki berkultivasi, sedangkan domain bulan adalah tempat para wanita.
Namun, peringkatnya sama untuk semua orang. Pangkat terendah adalah mahasiswa serikat, diikuti oleh sarjana serikat, instruktur serikat, tetua serikat, dan tetua tinggi serikat. Di atas kelima pangkat ini adalah dua penguasa wilayah serikat, penguasa matahari dan penguasa bulan, dan satu pemimpin serikat. Ratusan ribu mahasiswa berada di kedua domain, dan S akan mendapatkan pangkat ini saat ia menaiki tangga. Pangkat sarjana persatuan diberikan kepada para siswa yang mencapai alam jiwa, sedangkan pangkat instruktur persatuan diberikan kepada mereka yang mencapai tahap awal alam manifestasi jiwa. Sebaliknya, pangkat tetua persatuan dapat dicapai setelah memasuki alam kesadaran hukum semu. Tetua tertinggi serikat adalah kultivator alam kesadaran hukum yang sejati. Jumlah mereka ada 28 orang, dan ada sistem peringkat untuk tetua tertinggi tersebut. Manusia memiliki tetua tertinggi yang mendukung mereka dengan keajaiban, dan dia berada di peringkat ke-8. Itulah sebabnya tidak ada yang berani mencari masalah dengan mereka. Akan tetapi, ini tidak berarti mereka yang terkuat, sebab iblis memiliki 8 tetua tinggi, dan 3 di antaranya menduduki peringkat 5 teratas, sedangkan iblis memiliki 6 dan pemburu 4. Ke-10 orang itu adalah milik 3 ras binatang ajaib, 3 ras elf, 1 ras kurcaci, 1 ras pohon, 1 ras golem batu, dan yang terakhir ras lebah segudang. Adapun 2 penguasa domain dan pemimpin serikat, mereka berdua adalah sosok misterius dan hanya tetua tertinggi yang pernah melihat mereka. Tidak seorang pun tahu ras atau peringkat kultivasi mereka, dan mereka tidak pernah ikut campur dalam urusan serikat sehari-hari. Itulah sebabnya Dewan Tetua Serikat Tinggi mengendalikan serikat dan membuat keputusan. Lebih jauh lagi, saat suatu ras menciptakan anggota serikat tingkat penatua tinggi, mereka diberikan sektor mereka sendiri di serikat tersebut, yang seperti memiliki wilayah pribadi, yang kaya dengan sumber daya budidaya. Tidak ada batasan berapa banyak sektor yang dapat dikumpulkan suatu ras dari perserikatan, tetapi makin banyak sektor yang mereka miliki, makin banyak dan kaya sumber daya yang mereka kendalikan. Ras tanpa sektor hidup di wilayah persatuan bersama, dan perbedaan antara sektor dan wilayah bersama bagaikan siang dan malam. Hanya ki di dalamnya yang bagaikan langit dan lumpur. Terakhir, seorang tetua tertinggi memiliki wewenang lain yang dapat mereka gunakan 3 kali dalam hidup mereka. Mereka dapat mengambil 3 murid dari ras mereka kapanpun mereka mau, dan ras lain tidak dapat ikut campur atau orang yang dipilih. Cerita lainnya adalah jika siswa terpilih disukai oleh lebih dari 1 tetua tinggi rasnya, maka mereka dapat memilih 1 di antara mereka, tetapi penolakan bukanlah pilihan. Akan tetapi, para tetua tinggi itu jarang menggunakan wewenang ini karena mereka hanya menginginkan yang terbaik dari yang terbaik, dan kejeniusan semacam ini hanya muncul di bulan biru. Belum lagi, tetua tertinggi ke-8 dari ras manusia adalah seorang pertapa, dan dia tidak peduli dengan masalah materi dan rasnya. Dia tidak pernah menunjukkan minat apapun pada masalah mereka dan hanya muncul pada 3 kesempatan di antara manusia sejak dia menjadi tetua tertinggi. Walaupun mata Joseph berbinar mendengar saran Willy, dia mengenal tetua tinggi ke-8 dengan sangat baik, dan kecil kemungkinan dia akan menunjukkan minat pada S. Mereka sebelumnya telah mencoba memperkenalkan beberapa orang jenius dari ras mereka kepada tetua tinggi ke-8, tetapi dia dengan kejam menolak semuanya. Tetap saja, itu jauh lebih baik daripada membiarkannya berakhir di tangan ras lain. Dari apa yang kulihat, dia tampak haus kekuasaan, dan dia mungkin akan beralih ke pihak lain jika mereka memberinya lebih banyak keuntungan daripada kita. Atau itu hanya imajinasiku, tapi aku tidak tahan dia harus bergabung dengan sektor ras manusia kita. Pikir Joseph. Dia lalu melirik ke arah Clarence dan yang lainnya, yang jelas-jelas tidak senang dengan saran Willy karena ada kemungkinan tetua agung ke-8 benar-benar tertarik, dan ini akan berakhir bagi mereka saat itu. Joseph tersenyum dingin saat menjawab Willy. Menurutku saranmu tidak buruk. Mengenai konsekuensinya, aku akan menanganinya. Tanpa ragu, sebuah jimat kuning muncul di tangannya, dan dia menggunakan kinya. Jimat itu mulai terbakar, dan dia dengan cepat mentransmisikan pikirannya sebelum jimat itu terbakar sepenuhnya. Saat berikutnya, sebuah garis kuning terwujud saat jimat itu terbakar habis, dan lenyap bagaikan kilat. 3 tetua lainnya mendengus sebelum mereka juga mengeluarkan jimat kuning,
Dan seperti Joseph, mereka juga mengirim pesan kepada tetua tinggi ras mereka. Mereka tahu ada kemungkinan tetua agung ke-8 tidak akan bereaksi, namun tetua agung ras mereka akan bereaksi. 1. Radiasi Ki akan mengacu pada radiasi jiwa dan bela diri. Bab 679. Saat ini, S hanya tinggal selangkah lagi untuk menaiki anak tangga ke 1500. Awan putih itu juga hanya beberapa inci darinya, dan sekarang dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang menindas dari kabut putih berawan itu. Formasi di sini mungkin setingkat dengan domain iblis kekaisaran, bahkan lebih kuat. Tidak heran seluruh area ini adalah lokasi takdir hitam. Aku harus lebih berhati-hati begitu memasuki area inti mereka. S berpikir dengan tenang. Namun, penampilannya sekarang tampak lesu, wajahnya pucat, dan keringat membasahi sekujur tubuhnya seolah-olah dia akan jatuh saat ini juga. Sambil menggertakkan giginya dan matanya dipenuhi kegembiraan, S mengambil langkah terakhir sambil gemetar. Tidak akan ada seorang pun yang percaya kalau dia hanya berakting selama S tidak mengungkapkannya sendiri. Dengan susah payah, dia menarik dirinya ke anak tangga ke 1500, dan saat kedua langkahnya mendarat di anak tangga batu, S merasakan semua tekanan radiasi Ki lenyap. Tepat di saat berikutnya, kabut mendung tiba-tiba bergejolak dan langsung menyelimuti sosok S. S terkejut sesaat, tetapi dia tidak merasakan bahaya apapun, jadi dia tidak mencoba melawan. Penglihatannya tiba-tiba kabur, dan ketika pandangannya kembali jernih, dia mendapati dirinya berdiri di sebuah aula besar yang terang benderang, dipenuhi pilar-pilar putih di kedua sisinya, dan 100 meter di depannya ada sebuah lorong terang. Sebelum dia bisa mengukur keadaan sekelilingnya, sebuah suara halus, yang sama dengan suara yang didengarnya di pintu masuk, bergema di aula besar. Peserta tanda pagar 4349, selamat karena telah lulus ujian masuk Persatuan Pedang Matahari dan Bulan. Peserta tanda pagar 4349 telah memecahkan rekor lulus ujian masuk dalam waktu 11 jam. Anda akan diberi hadiah 10.000 Union Merits dan Upper Grade Mortal Skill. Pegang token serikat di tangan Anda untuk menerima identitas dan hadiah baru. S terkejut sesaat sebelum ia melakukan apa yang diperintahkan dan mengeluarkan token identitasnya, yang ia buat setelah memanipulasi beberapa anggota serikat domain Fana. Saat token itu muncul, cahaya kemasan tiba-tiba turun entah dari mana dan menyinari token abu-abu itu. Di bawah tatapan mata S yang tercengang, token abu-abu itu tiba-tiba mulai berubah menjadi kemasan, dan permukaannya yang polos juga mulai diukir dengan lambang matahari putih yang menyala-nyala seperti yang dilihatnya pada pemuda berjubah biru itu. Tepat di bawah puncak matahari putih, kata-kata berwarna putih mulai bermunculan, mahasiswa Union Putih. Namun, hal itu tidak berhenti di situ. Setelah token identitas itu berubah, sebuah cincin penyimpanan emas perlahan turun di dalam cahaya kemasan dan mendarat tepat di atas token emas itu. Suara itu kembali terdengar, kelebihan persatuan Anda ditransfer ke token persatuan Anda dan informasi mengenai identitas baru Anda dengan peta miniatur domain matahari dapat diakses melalui token Anda asalkan Anda menuangkan ki jiwa Anda ke dalam token persatuan Anda. Token serikatmu sekarang memiliki fungsi lain, dan semua detailnya ada di sana. Jangan sampai kehilangan token serikatmu, atau kamu akan dihukum berat. Selain itu, cincin penyimpanan bintang 8 ini adalah hadiah karena telah lulus ujian. Jubah mahasiswa serikat, pedang terbang, dan 10 pil pemurni jiwa juga ada di dalam cincin penyimpanan ini. Terakhir, kau bisa memperoleh akses ke perpustakaan domain Union Sun melalui tokenmu dan mengklaim keterampilan Fana tingkat atas, serta manual kultivasi jiwa alam kedua dan keterampilan Fana tingkat bawah jika kau lulus ujian masuk. Sekarang, kalian boleh beristirahat di sini sebelum ujian masuk berakhir, dan baru setelah itu kalian boleh meninggalkan aula masuk ini. Suara itu menghilang dan tidak lagi mengganggu S. S cukup terkejut dengan betapa banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh serikat tersebut. Tanpa membuang waktu, ia segera menuangkan ki ke dalam token emas tersebut, dan sebuah proyeksi muncul yang berisi informasi tentang serikat tersebut. Begitu saja, waktu berlalu, dan pada hari terakhir, orang lain memasuki aula.
Dia adalah pemuda iblis berkulit pucat dengan sayap abu-abu pucat dan ekor runcing kecil. Dia hampir tampak seperti tengkorak dan hampir pingsan karena kelelahan. Akan tetapi, saat bola matanya yang abu-abu mendarat pada manusia berambut putih yang tengah duduk bersila dalam meditasi, dia tak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya tanda malu. Seharusnya itu menjadi sorotan karena ini adalah percobaan ketiganya, dan dia sangat percaya diri untuk lulus. Tetapi entah bagaimana orang ini muncul entah dari mana dan, seperti badai, lulus seluruh ujian dalam waktu kurang dari setengah hari. Terlebih lagi, dia adalah manusia yang dipandang rendah oleh mereka semua. Namun faktanya jelas dan ada di depan matanya. S sudah berganti ke jubah persatuan abu-abu dengan lambang matahari putih di dadanya, dan dia sudah pulih. Dia hanya menunggu persidangannya selesai sehingga dia bisa keluar dari tempat ini. Meskipun lorong itu berada tepat di depannya, dia tidak berani mencoba pergi dan menunggu saat suara itu berkata. Dia tidak membuka matanya meskipun merasakan kedatangan pendatang baru itu. Itu sama sekali tidak berarti di matanya. Dia telah melihat banyak iblis dalam 2 bulan terakhir di wilayah fana, jadi sekarang dia tidak lagi terpesona oleh ras nomor 1 di dunia ini. Mereka sama seperti ras lain, bekerja untuk serikat pekerja seperti buruh, sehingga mereka tampak lebih unggul daripada ras lain di 10 benua. Mereka hanya memiliki tubuh yang kuat dan warisan garis keturunan. Namun, karena beberapa alasan, para iblis tampaknya tidak mendapatkan akses ke warisan darah mereka yang terkenal dan seperti ras lain tanpa pengetahuan sebelumnya tentang sistem kultivasi. Karena jika mereka bisa mendapatkan akses ke warisan darah mereka, para iblis itu tidak akan menjadi pelayan belaka. S sedang mengumpulkan informasi tentang ras-ras ini, terutama iblis, dan dia cukup terkejut ketika dia menemukan bahwa serikat itu bahkan dapat mengendalikan sesuatu seperti warisan darah iblis. Tetapi dia tidak begitu yakin mengenai hal itu karena satu-satunya iblis yang pernah dihubunginya sebelum bergabung dalam ikatan itu adalah istrinya, yang sekarang berada jauh di atas iblis-iblis itu. Ia juga menyadari bahwa iblis memiliki banyak kemiripan dengan iblis, dan satu-satunya perbedaan adalah sayap dan ekor mereka. Namun, mereka tidak lagi misterius seperti sebelumnya di mata S, seperti halnya iblis. Sekarang yang ia minati hanyalah serikat pekerja dan bagaimana cara keluar dari tempat ini. Suara halus yang sama bergema lagi dan memperingatkan iblis akan manfaatnya seperti S. Sang iblis pun langsung gembira, dan setelah mendapatkan cincin penyimpanannya, ia tidak mendekati S dan hanya memberinya tatapan dingin sebelum ia duduk di samping pilar lain untuk memulihkan diri. Tepat saat setengah jam tersisa sebelum sidang berakhir, seorang lagi memasuki aula masuk. Itu adalah iblis wanita berkulit coklat lainnya karena dia juga hampir kehilangan kesadaran. Dia hanya melirik S sebelum dia dengan cepat menerima cincin penyimpanan dan duduk di samping iblis berkulit pucat, dan mulai pulih. Ketika hanya tersisa 1 menit, 2 sosok lagi memasuki aula. Mereka tak lain adalah kakak beradik dari keluarga Atlas. Para iblis itu membuka mata mereka, dan keterkejutan muncul di mata mereka saat melihat 2 manusia lagi berhasil masuk ke tempat ini. Mereka tahu lebih dari siapapun bahwa sudah lebih dari 6 tahun sejak manusia manapun lulus ujian, apalagi 3 di antaranya lulus sekaligus. Sebab setiap kali ada yang berhasil menaiki tangga kenaikan, selalu ada perayaan besar di setiap perlombaan. Kakak beradik itu tampak sangat lelah saat mereka saling berpegangan tangan untuk melihat diri mereka sendiri. Namun mata mereka dipenuhi dengan tekad yang gila, dan ketika mereka melihat manusia berambut putih duduk di depan, rasa hormat dan kegembiraan menggantikan kelelahan mereka. Mereka ada di sini hanya karena mengikuti jejak orang tak dikenal ini. Kalau S tidak terus memanjat meskipun tubuhnya gemetar, mereka tidak akan mengambil risiko ini sama sekali. Namun mereka berhasil dan entah bagaimana berhasil. Tepat ketika mereka menerima hadiah dan hendak menemui S untuk berbicara dengannya, suara halus itu berdering lagi. Ujian masuk telah berakhir. Kalian semua boleh meninggalkan aula masuk. Bab 680. Suara itu bagaikan alunan musik di telinga S saat ia berdiri. Namun, sebelum ia sempat melangkah, terdengar suara kelelahan, "Saudaraku, mohon tunggu."
Es mendengar suara ini saat dia hendak menaiki tangga, suara itu milik pemuda keluarga Atlas yang bernama Clay. Dia berbalik dan melihat Clay dan saudara perempuannya, Kalei, datang ke arahnya meskipun mereka sangat lelah. Mata mereka penuh dengan rasa hormat, dan Kalei bahkan tersipu dan menatap Es dengan kagum. "Apa yang bisa saya bantu?" tanya Es tanpa ekspresi. Clay tidak lagi tampak acuh tak acuh seperti sebelumnya. Dia juga tidak keberatan Es bersikap dingin. Dia tahu jika dia yang berada di posisi Es, dia akan melakukan hal yang sama. "Saya hanya ingin mengucapkan selamat atas pencapaian luar biasa kita, dan saya harap kita bisa berteman di tanah abadi. Nama saya Clay." Clay tersenyum tidak wajar saat mengucapkan kata-kata itu. Jelas sekali dia tidak pandai berbicara dengan orang lain dengan nada ramah seperti itu atau merendahkan mereka. Namun, Es menggelengkan kepalanya, "Kau dan aku ditakdirkan untuk berjalan di jalan yang berbeda, jadi apa artinya berteman? Aku terbiasa sendirian, dan aku juga tidak berencana untuk mengubahnya. Namun, namaku White." Es hanya mengatakan fakta itu dan berbalik lalu pergi, meninggalkan Clay dan Kalei yang tercengang terpaku di tempat mereka. Bahkan kedua iblis itu pun bingung dengan sikap dingin Es terhadap rasnya sendiri. Biasanya, ras-ras lain bersatu dalam persatuan, dan mereka sangat dekat dengan sesama anggota ras. Tetapi mereka semua tahu, White mengatakan kebenaran ketika dia berkata tentang berjalan di jalan yang berbeda karena Clay nyaris berhasil menaiki tangga sementara White berhasil melakukannya dalam waktu kurang dari setengah hari. Hanya saja perbedaan bakat mereka sangat besar, dan orang-orang jenius cenderung melekat pada orang sejenisnya, dan mereka semua mempunyai kepribadian yang eksentrik. Hehe, langka sekali. Biasanya, keluarga Atlas yang berdiri menyendiri di antara kaum mereka sendiri, dan mereka hanya mendekati orang-orang yang mereka anggap layak untuk berdiri di samping mereka. Sekarang, tampaknya keadaan telah berubah. Pemuda iblis itu mencemooh saat ini sambil berjalan melewati Clay dan Kalei, sementara iblis perempuan itu juga mencibir dengan jijik mengikutinya. Hanya kata-kata pecundang. Clay tidak marah dengan sikap dingin Es, tetapi dia tidak akan melepaskan iblis itu. Ekspresi pemuda iblis itu langsung berubah karena itulah satu-satunya titik sakit di hatinya saat ini, dan perkataan Clay bagaikan air garam. Es mengabaikan pertengkaran anak-anak itu dan berjalan melewati lorong yang terang. Saat ia melewati cahaya terang itu, ia mendapati dirinya berdiri di hamparan gunung yang terbuka. Perhatiannya langsung tertarik oleh dua gunung raksasa, dan bahkan ia tidak dapat menemukan ujungnya. Lebih jauh lagi, kedua gunung itu berwarna emas dan perak, dengan cincin-cincin awan mengelilingi puncaknya. Seolah-olah terbuat dari emas dan perak. Kemudian Es menyadari sesuatu yang sangat mengganggu. Dia melihat kegelapan samar di balik kedua gunung itu. Itu adalah kegelapan yang sama yang bisa dilihat seseorang di alam fana, yang tidak lain adalah kegelapan di depan danau kristal dan juga dari mana Es berasal. Jangan bilang kalau seluruh tempat ini dikelilingi oleh kegelapan yang sama. Bukankah ini berarti aku tidak bisa pergi? Suasana hati Es yang gembira karena akhirnya bisa memasuki area inti persatuan itu hancur ketika pikiran ini muncul di kepalanya. Meskipun persatuan itu cukup besar, seluas benua, persatuan itu dikelilingi oleh kegelapan aneh bagaikan sebuah penghalang, yang membuatnya tak ubahnya seperti penjara. Es kemudian menatap langit keemasan, haruskah aku mencoba terbang? Tidak, sayapku tidak akan bertahan sampai aku mencapai puncak tembok hitam itu. Aku perlu mengumpulkan lebih banyak informasi. Pasti ada jalan keluar. Cukup menawan, bukan? Es tersadar dari lamunannya oleh suara ramah itu dan menoleh, lalu akhirnya menyadari sekumpulan makhluk kuat tengah menatapnya dengan cahaya beraneka ragam di mata mereka. Es melihat 15 dari mereka mengenakan jubah ungu. Satu-satunya perbedaan adalah 5 dari mereka adalah wanita dengan jambul bulan perak, sementara 10 dari mereka adalah pria dengan jambul matahari emas. Namun, kelima sosok itu, khususnya, memberikan kesan menakutkan bagi Es. Pada saat yang sama, 10 orang yang sedang bertarung itu sama sekali tidak lebih rendah dari mereka, tetapi mereka juga merupakan ancaman mutlak baginya. Keempatnya pastilah kultivator alam kesadaran hukum, sedangkan ke-10 lainnya kemungkinan besar berada di alam kesadaran hukum semu.
S menebak dalam hatinya. Namun, dia tidak berani mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya di hadapan mereka. Dia menatap setan merah tua dengan sayap kelelawar berapi di belakangnya. Dialah yang pernah berbicara kepadanya sebelumnya dan tersenyum ramah kepadanya. Dia segera membungkuk dan dengan hormat berkata, "Mohon maafkan ketidaksopanan junior ini, Tuan Dewa Abadi." 10 orang yang hadir dalam kelompok ini adalah kelompok pengawas, sedangkan 4 lainnya adalah tetua tertinggi dari 4 ras yang berbeda. Iblis, setan, pemburu, peri, dan yang terakhir adalah dari ras sihir terbaik. Ekspresi Joseph dan Willy cukup jahat saat ini karena mereka tidak mendapat tanggapan dari para tetua ras mereka, sementara mereka berempat datang ke sini hampir seketika saat mereka menerima berita tentang S dari para tetua ras mereka. Kalau saja Willy tahu hal ini akan terjadi, dia tidak akan pernah membuka mulut besarnya dan menyarankan untuk memberitahukan kepada tetua agung sama sekali. Sekarang, sudah terlambat untuk menangis karena kelima orang ini telah menyaksikan sejarah kultivasi es selama 1 bulan, dan mereka langsung tertarik padanya. Sedangkan mereka menjadi karakter sampingan. Di hadapan tetua serikat tertinggi, tetua serikat tidak boleh menunjukkan rasa tidak hormat, tidak peduli perbedaan ras. Bahkan Willy yang tak kenal takut pun tidak berani membuka mulutnya. Iblis tetua tertinggi berkulit hitam yang tampak sangat mengerikan dengan bola mata putih dan tanduk putihnya, berbicara sambil tersenyum, "Tidak perlu khawatir tentang formalitas. Anak kecil, kami di sini untuk merekrutmu sebagai murid. Apakah kamu tertarik?"